Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya hari ini? Wow, luar biasa. Adik-adik di rumah pada sukacita nggak? Hah? Masa ada yang enggak? Ada yang kasih sekalian lagi cemberut. Ada yang males-malesan. Kenapa? Sukacita dong. Nih lihat Kasiska aja sukacita. Kenapa adik-adik? Nggak bisa main? Kenapa? Lagi PPKM. Iya adik-adik di rumah aja. Tapi harus tetap semangat. Harus tetap sukacita. Nih kayak seperti Kasiska aja tetap sukacita. Walaupun Kasiska sendirian di sini. Adik-adik di rumah nggak ada temennya juga untuk ibadah. Tapi kan ada siapa bersama-sama dengan kita? Ada Tuhan Yesus. Jadi kita harus tetap semangat. Ya adik-adik ya, hari ini kita beribadah dengan sukacita ya. Dengan semangat. Mana senyumnya dulu? Kasiska mau lihat semuanya senyum. Mana sukacitanya? Iya pintar. Hebat. Nah adik-adik, pagi hari ini juga Kakak Siska mau berterima kasih untuk mama papa, kakak, om tante, oma opa yang udah membantu adik-adik sehingga setiap minggunya adik-adik bisa beribadah secara online. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah dan juga nih pastinya minggu-minggu ini ada yang berulang tahun. Nah, kalau berulang tahun itu berarti kita harus mengucap syukur atas pertambahan usia yang Tuhan berikan. Kita semakin besar, udah bukan anak kecil-kecil terus. Semakin hari semakin besar dan semakin cinta akan Tuhan. Selamat ulang tahun ya adik-adik. Untuk adik-adik yang berulang tahun hari ini dan juga minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita mau mulai ibadah kita, tapi adik-adik ingat gak kalau sebelum kita mulai impak kita, biasanya kita ngapain dulu? Ayo, siapa yang tahu? Iya, kita mau nyanyi lagu Mars Pelkat PA. Ada yang belum hafal? Setiap minggu kita nyanyiin terus loh. Ada yang belum hafal? Oh, ada ya? Ikutin ya lagunya ya. Kan ada teksnya di bawahnya ya supaya adik-adik hafal. Semuanya ikut bernyanyi ya. Yuk kita mau nyanyi dulu ya. Mars Pelkat PA. Terbenamlah Tuhan, kami puji bertumbuh.
Adik-adik, untuk adik-adik yang sudah mengumpulkan aktivitas minggu yang lalu, nah sekarang nih kita akan lihat ya aktivitas adik-adik yang akan ditayangkan. Adik-adik, tadi udah menyanyi Mars Pelkat PA. Nyanyinya semangat gak? Oh semangat? Kalau gitu ada lagi yang bikin kita lebih semangat lagi nih. Kasih kamu ajak adik-adik untuk berdiri. Ayo semuanya berdiri, berdiri, berdiri. Mau ngapain coba berdiri? Kita mau bernyanyi. Ada pujian kita yang berjudul KASIH. Siapa yang tahu? Kita mau memuji Tuhan. Kasih, KASIH. Siapa yang tahu? Adik-adik tahu ya lagunya ya? Pakai gerakannya tahu juga kan? Nih, adik-adik kalau yang sudah bisa baca pasti tahu dong. Huruf K seperti ini, huruf A seperti ini, huruf S seperti ini, huruf I seperti ini, dan huruf H seperti ini. Yuk adik-adik kita bernyanyi yuk. KASIH. Yang semangat. Lihat Kak Siska ya, semangat ya. Bergerak adik-adik, bergerak. Seperti kasih Yesus. Sekali lagi. KASIH, KASIH. Kasih, kasih, kasih. Kasih, 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 kasih. KASIH, 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 kasih.
tadi Kak Siska ada gerakannya yang salah. Adik-adik salah atau benar? Tadi Kak Siska udah harusnya Kak Siska masih gimana? Tapi Kak Siska percaya adik-adik di rumah pasti benar nih gerakannya ya. Kak Siska saking semangatnya loh adik-adik. Ya adik-adik, udah semangat? Udah semangat? Nah, lagu itu mengajarkan kita untuk apa? Untuk hidup dalam kasih. Jadi dia bilang, nggak boleh marah. Siapa yang suka marah? Pasti nggak ada ya. Kita semua bersuka cita. Nah, kalau gitu kita mau mulai ibadah kita adik-adik. Kita mau mulai ibadah kita, tapi sebelumnya kita mau berdoa. Kita mau saat teduh, jadi kita berdoa dulu ya. Saat teduh selesai. Adik-adik, kita masuk di dalam ibadah kita. Kita memulai ibadah pada pagi hari ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 199, Ku Suka Menuturkan. Berkatilah ibadah kami dari awal sampai akhir. Haleluya, amin. Nah, sekarang adik-adik kita akan mendengarkan pembacaan Mazmur yang akan dibacakan oleh teman kita. Pembacaan Mazmur hari ini diambil dari Mazmur 146 ayat 1 dan 2. Demikian bunyinya. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Aku hendak memuliakan Tuhan selama aku hidup dan bermazmur bagi Allahku selagi aku ada. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Oke, sekarang kita akan merespon pembacaan Mazmur yang sudah kita dengar bersama dengan menyanyi dari Kidung Ceria 129. Puji Yesus. Haleluya,
Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon bimbingan Roh Kudus agar kami dapat mengerti maksud firman Tuhan yang akan kami baca dan kami renungkan. Berkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Roma 3 ayat 21-26 yang menyatakan manusia dibenarkan karena iman. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. Demikian pembacaan Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Siapa yang masih ingat firman Tuhan minggu yang lalu? Pembacaannya diambil dari kitab apa ya? Ada yang ingat? Ya, pembacaannya terambil dari Kisah Para Rasul 5 ayat 12 sampai dengan 16. Ceritanya tentang apa sih adik-adik? Ya, tentang Roh Kudus atau Roh Tuhan yang selalu menolong kita. Ketika kita sakit, Roh Kudus akan menyembuhkan kita. Ketika kita sedang sedih, Roh Kudus akan menghibur kita. Karena Roh Kudus atau Roh Tuhan itu selalu menyertai kita dimanapun kita berada. Tadi kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan hari ini yang terambil dari kitab Roma pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan 26 dengan perikop manusia dibenarkan karena iman. Adik-adik yang terkasih, kota Roma adalah sebuah kota yang besar. Kota kosmopolitan, bertaraf internasional. Di sana pusat kegiatan diplomatik ada. Jalur perdagangan juga menjadi jalur perdagangan yang terkenal. Karena kota Roma ini karena kota yang besar, tentu banyak penduduk dari berbagai bangsa. Kayak di kota Jakarta aja nih adik-adik, lihat nih kota Jakarta. Sama, kota Jakarta juga kota yang besar, kota yang ramai, kota yang padat. Nah kalau di Roma, penduduknya ada yang dari orang Yahudi maupun non-Yahudi. Dan Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Roma ini karena kerinduan dari Rasul Paulus untuk mengabarkan Injil atau kabar baik bagi jemaat di kota Roma. Selain itu, Rasul Paulus juga melihat bahwa ada kecenderungan di kota Roma ini, jemaat-jemaat di kota Roma ini saling mengkritik antara jemaat yang satu dengan jemaat yang lain. Bahkan mereka memandang rendah kepada orang yang non-Yahudi. Padahal kan adik-adik tahu ya, Tuhan Yesus tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Mau dia Yahudi atau non-Yahudi, mau dia gemuk atau kurus, dia kaya atau miskin, semua di mata Tuhan sama. Untuk itu,
Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat di kota Roma ini bahwa kasih karunia atau keselamatan yang mereka terima itu adalah secara cuma-cuma, pemberian dari Allah melalui kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan Yesus mati tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi Tuhan Yesus mati bagi kita semua umatnya yang mau percaya kepadanya. Kita menerima kasih karunia, kita menerima keselamatan, asal kita mau percaya dan menaati firman-Nya. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, ternyata orang-orang Yahudi menganggap bahwa kasih karunia atau keselamatan yang mereka terima itu adalah usaha mereka sendiri. Jadi mereka menolak mengakui bahwa kasih karunia atau keselamatan itu mereka terima melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Justru orang-orang yang non-Yahudi menerima kasih karunia atau keselamatan ini dengan penuh sukacita. Jadi adik-adik lihat, tadi mereka menganggap rendah kepada orang-orang Yahudi, non-Yahudi, tetapi justru orang-orang non-Yahudi ini yang menerima dengan sukacita kasih karunia yang mereka terima. Adik-adik yang Tuhan Yesus kasihi, kita juga tahu, tadi kalau ini udah bilang, Tuhan Yesus atau Allah Bapa di sorga tidak pernah membeda-bedakan umatnya. Dia tidak pernah memandang rendah kepada umat manusia. Itu terbukti nyata dengan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia tidak mati hanya untuk adik-adik atau hanya untuk Kakak Loni, tetapi untuk semua umat manusia. Asal kita mau percaya dan taat kepada firman-Nya. Dan Paulus mengatakan dengan tegas bahwa kasih karunia itu adalah pemberian cuma-cuma dari Allah yang harus kita responi, yang harus kita terima. Dan ketika kita menerima kasih karunia itu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan menerima pembaharuan dalam hidup kita. Kita akan bisa mengampuni sesama kita, kita bisa saling mengasihi sesama kita. Gimana sih caranya, Kak, supaya saya tahu kalau saya sudah menerima kasih karunia dari Tuhan itu? Tuhan mau kita, kakak, adik-adik, menjadi saksi untuk memuliakan namanya. Agar kita juga mengetahui bahwa kita sudah menerima kasih karunia itu. Gimana sih, Kak, caranya? Aku mau, Kak, menjadi saksi. Aku mau, Kak, menjadi pemberita firman, memberitakan nama Tuhan Yesus. Jika adik-adik mau menjadi saksi, adik-adik mau memberitakan firman Tuhan, bisa adik-adik lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dengan membaca Alkitab. Karena dalam Alkitab ini kita banyak kisah dan contoh teladan yang Tuhan berikan agar kita bisa mengikuti Tuhan Yesus. Terus yang kedua, kita juga bisa rajin berdoa. Kita mohon agar Tuhan mau memimpin kita, Tuhan mau membimbing kita sehingga kita bisa menjadi saksi Tuhan. Terus, Kak, apa lagi, Kak? Kita rajin impa kayak sekarang ini, walaupun secara online, tapi setiap minggu adik-adik mau bangun tanpa
mama papanya paksa-paksa. Jadi adik-adik udah secara otomatis setiap hari Minggu akan bangun untuk mengikuti IMPA. Udah 3. Yang keempat, dengan tekun belajar. Bila kita rajin belajar, tekun belajar, kita akan menambah pengetahuan kita. Sehingga kita bisa memilih hal yang baik yang bisa kita lakukan, menjauhi hal-hal yang buruk yang tidak perlu kita lakukan. Selanjutnya, apalagi Kak? Mengasihi sesama. Kita bisa misalnya di rumah mengasihi mama papa dengan cara membantu mereka, membantu mama, membantu papa, atau bermain bersama adik. Itu semua akan dilihat, wah benar ya, mereka anak Tuhan, mereka setia, tekun, berdoa, membaca Alkitab, ibadah, mengasihi sesama, rajin belajar. Orang yang melihatnya bisa, wah benar-benar mereka ini anak Tuhan. Mereka menjalankan apa yang Tuhan inginkan. Dengan demikian, adik-adik sudah menjadi pemberita iman, pemberita firman Tuhan, memberitakan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, bahkan menjadi saksinya. Untuk itu, marilah adik-adik, mulai hari ini kita tidak hanya mendengarkan firman Tuhan, tapi marilah kita sama-sama melakukannya dalam kehidupan kita. Amin. Adik-adik, untuk aktivitas hari ini kita akan membuat hiasan dinding. Nih, seperti ini. Di dalam hiasan dinding ini ada ayat hafalannya. Terambil dari Yohanes 14 ayat 15. Kita baca sama-sama yuk. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menurut segala perintahku. Coba sekali lagi kita baca sama-sama. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Bikinnya gampang adik-adik. Jika di rumah tidak ada karton, adik-adik bisa memakai kertas putih. Adik-adik nyeplak tangan adik-adik di kertas itu, adik-adik ciplak ya tangannya. Untuk adik-adik balita atau adik kecil yang belum bisa menggunting, bisa minta bantuan mamanya atau papanya untuk menggunting seperti ini. Kita tulis ayatnya di sini dan kita tulis bacaannya. Bisa ya adik-adik ya? Terus kapan sih batas pengiriman aktivitasnya? Ditunggu sampai dengan hari Rabu pukul 23.59. Kak, aku sibuk Kak, PR-ku banyak, pelajaranku banyak. Supaya mudah, nih selesai ibadah ini nih, adik-adik buru-buru cari kertas. Kalau nggak ada karton kertas, baru adik-adik bikin seperti ini, adik-adik warnai, udah deh foto, kirim ke kakak layannya. Bisa ya? Oke adik-adik, ditunggu aktivitasnya. Untuk merespon firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 18, Kasih Tuhanku. Kasih Tuhanku sungguh besar, tinggi dan dalam, luas benar.
Adik-adik yang terkasih, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih kalau kami hari ini diingatkan kembali tentang kasih karunia atau keselamatan yang boleh kami terima dengan cuma-cuma melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Biarlah Tuhan, firman-Mu hari ini boleh menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa bagi setiap adik klien kami, Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam masa pergaulan mereka, kehidupan sosial mereka. Tuhan, ajar mereka untuk hidup takut akan Tuhan, sehingga mereka mau selalu melakukan kehendak Tuhan. Berkatilah setiap adik klien ini dalam masa sekolahnya, yang saat ini juga masih mengikuti pelajaran secara online. Tuhan boleh tetap memberi semangat kepada adik-adik ini, sehingga mereka tetap mau setia melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pelajar yang diberikan oleh Bapak dan Ibu guru mereka. Tuhan juga berkati Bapak dan Ibu guru mereka, sehingga Bapak dan Ibu guru ini juga boleh sabar mengajar adik-adik ini secara online. Beri hikmat kepada Bapak dan Ibu guru, sehingga mereka juga mampu mengajar dengan baik. Kami serahkan kehidupan, pertumbuhan, kehidupan sosial adik-adik kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa bagi kedua orang tua kami, mama papa kami. Tuhan, beri mereka kesehatan, kekuatan, sehingga mereka dapat mendampingi kami anak-anak Tuhan untuk semakin mengenal akan Tuhan. Biarlah kedua orang tua kami juga boleh menjadi contoh dan teladan bagi kami. Berkatilah pekerjaan mama papa kami, sehingga boleh menjadi berkat juga bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, tak lupa juga kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Tuhan pimpin Bapak Presiden, Wakil Presiden, beserta para menteri, sehingga mereka dapat melakukan tanggung jawab mereka dengan baik dan takut akan Tuhan. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini, Tuhan beri mereka juga hikmat, sehingga mereka mampu menemukan jalan keluar yang terbaik bagi kami bangsanya. Tak lupa juga berdoa bagi para tenaga medis yang selama ini sudah membantu bangsa ini dalam menghadapi pandemi. Tuhan berkati mereka, Tuhan berkati keluarga mereka. Biarlah Tuhan, mereka juga boleh tetap hidup sehat, sehingga mereka mampu melakukan tugas mereka, tanggung jawab mereka bagi bangsa ini. Kami serahkan bangsa dan negara ini hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Kami juga berdoa bagi gereja-gereja yang ada di muka bumi ini ya Tuhan, secara khusus GPIB Petra. Berkatilah GPIB Petra dengan segala pergumulannya. Engkau tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan dari gereja kami. Biarlah Tuhan boleh bantu untuk menyelesaikan setiap pergumulan yang sedang kami hadapi. Berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, para presbiter, ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia, bahkan seluruh karyawan di GPIB Petra ini ya Tuhan. Sehingga kami boleh tetap saling bersatu hati untuk memuliakan nama-Mu melalui kerja kami. Berkatilah gereja Petra ini. Terima kasih Tuhan, doa yang tidak sempurna ini Engkau mau menyempurnakan melalui doa yang Engkau ajarkan bersama kepada kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
waktunya kita memberikan persembahan. Disiapkan uang persembahannya. Nanti berikan kepada mama dan papa untuk nanti dikirim ke gereja. Bisa dikirim langsung, bisa diantar langsung, atau juga bisa ditransfer melalui rekening gereja yang ada di bawah ini. Sambil persembahan dijalankan, kita akan menyanyi dari Kidung Ceria 356, Kuberi Persembahan. Kuberi persembahan pada Tuhanku, sambil puji Yesus, Juru Selamatku. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Nah, adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Kita akan menutup ibadah ini dengan menyanyi dari Kidung Ceria 359. Sudah waktunya. Sudah waktunya hendak kita pulang. Kita memohon berkat dari Tuhan. Kiranya Tuhan beserta anaknya siang dan malam dalam kasih mesra. Amin. Adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Sebelum mengakhirinya, lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk penyertaan Tuhan pada ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan mau pimpin kami dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Tuhan boleh jaga kami, menyertai kami, sehingga kami dapat melakukan kegiatan kami kembali. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, siapa yang sudah bersuka cita hari ini? Mengikuti ibadah dengan sukacita. Siapa? Weh, semuanya ya adik-adik ya. Oke adik-adik, nih Kak Siska mau ingetin adik-adik ya. Tadi kan adik-adik udah diingetin untuk membuat aktivitas. Nah, aktivitas itu dikumpulkan hari Rabu paling lambat jam 23.59. Dikerjain ya adik-adik ya. Kita ketemu lagi minggu depan adik-adik. Jangan lupa jam 8 itu sudah rapi, sudah mandi, sudah duduk dengan manis, sudah sarapan. Ya adik-adik ya. Oke adik-adik, sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah adik-adik. Kak Valen masih mau mengingatkan adik-adik nih untuk beberapa hal. Apa aja sih? Yang pertama, kakak mau adik-adik untuk stay at home, tidak keluar rumah. Yang kedua, kakak mau adik-adik untuk wajib memakai masker apabila adik-adik memang harus keluar rumah. Yang ketiga, harus rajin mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer. Yang keempat, adik-adik harus makan makanan bergizi, makan sayur, makan buah, dan minum vitamin. Yang kelima, kakak mau adik-adik untuk cukup waktu beristirahat. Yang keenam, harus berolahraga ya adik-adik. Yang ketujuh, kakak mau adik-adik untuk social distancing, jaga jarak. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.